Lalu apakah iman itu bisa merubah diri seseorang jadi berintegritas? Robin Hood itu berbuat baik. Hmm. Dia bagikan harta, makanan kepada orang miskin. Bahkan dia tidak hidup mewah. Tetapi dari mana hasilnya itu? Dia mencuri dari raja. Pak, saya mulai bimbang itu. Saya bayar enggak ya? Saya bayar enggak ya? Lalu saya mulai deg-degan. Itu rasanya kayak mau senang gitu. Kayak apa ya? Dapat uang banyak begitu. Firman itu menghasilkan iman. Iman itu akan mengubah seorang saudara punya integritas yang luar biasa. Sehingga Lalu apakah iman itu bisa merubah diri seseorang jadi berintegritas? Mungkin dari Pak Doni bisa. Ya, menurut saya justru iman itu harus disamakan dengan integritas. Sebab arti kata iman yang sesungguhnya, kalau kita kembali ke arti kata dalam bahasa Yunani, kata iman dan kata setia sebenarnya kan menggunakan satu kata yang sama, yaitu pistis. Berarti yang disebut dengan iman yaitu setia, dan disebut orang yang setia adalah orang yang beriman. Ya, makanya dalam bahasa Inggris kan kemudian menggunakan kata faith untuk iman dan faithful untuk setia. Jadi orang yang penuh faithful itu adalah orang yang setia. Dan berarti kesetiaan itu kembali lagi, ya kesetiaan itu adalah bentuk dan wujud yang nyata dari iman itu sendiri. Satu ikrar, satu sumpah setia. Jadi ketika bicara tentang integritas di mana di dalam dan di luar itu harus sama, ketulusan, integritas, kesetiaan, itulah sebenarnya bentuk-bentuk dari iman itu sendiri sebenarnya. Saya lupa dalam kasus Abraham dan Abimelek, ketika Abraham kemudian mengakui istrinya bukan istri tetapi adik sepupunya, dan memang begitu walaupun adik sepupu adik nisan yang dinikahi. Tetapi kemudian Tuhan muncul kepada Abimelek dan Tuhan bilang, kamu harus lepaskan, itu istri orang. Aku akan menghancurkan engkau dan seluruh orang yang ada dalam istanamu kalau kamu nggak mau lepaskan. Dan Abimelek berkata, tapi aku kan nggak tahu bahwa dia itu istrinya. Lah, wong dia bilang, maaf. Ya, dia mengatakan bahwa itu adalah adik sepupunya adik nisannya, bukan istrinya. Aku nggak tahu. Kemudian dia berkata, apakah Tuhan tidak bisa melihat integritas hatiku, ketulusan hatiku? Kemudian yang menarik adalah Tuhan berkata, justru karena aku melihat ketulusan dan integritas hatimu, aku memberitahukan ini kepadamu supaya engkau tidak berdosa terhadap aku. Nah, kalau kemudian bicara tentang dosa, bicara tentang hubungan dengan Tuhan sebagai satu bagian yang tak terpisahkan dari iman, berarti kan waktu dia berkata, Abimelek berkata, integritasku, ketulusanku, kesetiaanku pada Tuhan, masa Tuhan tidak lihat? Dan Tuhan berkata, aku lihat. Justru karena aku melihat itu, berarti kan Tuhan melihat iman yang sama, bentuk dari iman yang sama dalam Abimelek, dan berkata, aku memberitahukan kepadamu. Orang beriman adalah orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang beriman adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Dan Abimelek tidak berkata, aku orang Kristen, sebab belum ada Kristen hari itu. Dia tidak berkata, aku orang percaya dalam istilah kita. Tetapi dia berkata, aku adalah orang yang tulus hati di hadapan Tuhan. Berintegritas di hadapan Tuhan. Pergi ke ayat lain dalam perjanjian lama, karena ini konteks perjanjian lama. Alkitab berkata, mata Tuhan menjelajahi seluruh muka bumi, mencari mereka yang bersungguh-sungguh hati dengan dia. Kata bersungguh-sungguh hati adalah kata yang sama yang digunakan oleh Abimelek. Berintegritas, orang yang tulus dengan Tuhan, orang yang loyal, yang setia dengan Tuhan. Dan itu adalah kata yang sama. Berarti menurut saya, bentuk, kalau kita mau petakan, bentuk wujud daripada integritas kita terhadap Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, ketulusan kita kepada Tuhan, yaitu adalah iman itu sendiri. Wujudnya adalah integritas itu. Wujudnya adalah orang yang tulus itu. Orang yang percaya pada sesuatu, maka dia bersedia untuk menyerahkan hidupnya kepada apa yang dia percayai. Kalau dia percaya salah, maka dia menyerahkan dirinya
pada apa yang salah, melakukan sesuatu yang salah. Tapi kalau dia percaya pada sesuatu yang benar, maka dia menyerahkan dirinya kepada sesuatu yang benar. Dan buat saya itulah arti ketulusan. Bisakah orang tulus pada sesuatu yang salah? Dalam istilah sederhana, bisa. Sebab di apa yang dia percayai di dalam dan tindakannya di luar sama. Kalau dia anggap semua orang nggak bisa dipercaya, maka dia akan tidak mempercayai semua orang. Selalu yang di luar bukanlah hasil dari keadaan apapun juga. Keadaan luar hanyalah hasil cerminan dari keadaan yang di dalam. Sama. Iman kita menentukan sama seperti tadi identitas, berarti iman kita juga akan menentukan integritas seseorang. Iman yang salah tadi Pak Henry, Pak Fendi juga mengatakan ada identitas yang dibangun dari dosa, ada identitas yang dibangun dari dunia. Ya, sebab kamu membangun imanmu terhadap kehidupan manusia yang berdosa, membangun imanmu terhadap sistem dunia yang salah. Makanya kemudian engkau membentuk tindakan yang salah. Jadi buat saya itulah hubungan antara integritas dan iman dalam pandangan saya. Terima kasih. Jadi memang iman bisa merubah diri seseorang itu menjadi berintegritas. Lalu bagaimana? Saya minta untuk Pak Henry mungkin bisa memberikan pandangan sedikit. Iya, jadi identitas itu memang dibentuk dari apa yang dia lihat, dia dengar, pergaulannya, sehingga semuanya itu mempengaruhi apa yang dia pikirkan. Nah, pikiran inilah yang akan membuat dia bertindak seperti apa. Baik itu yang baik, jahat, atau yang kita tahu yang bagaimana berkenan kepada Tuhan. Sebetulnya itulah goal kita yang berkenan kepada Tuhan. Saya coba bacakan satu firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa, termasuk orang-orang di dalamnya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi apa yang kita lihat, kita dengar, pergaulan kita seperti apa, itu pasti jelas akan mempengaruhi pikiran kita. Nah, pikiran kita itulah yang akan menentukan kita menjadi orang yang berintegritas atau tidak. Integritas seseorang pun, ya di dunia juga mengatakan integritas, itu ada pelajarannya sendiri dan lain sebagainya. Tetapi kita harus tahu apakah itu berkenan kepada Tuhan. Ini yang menjadi catatan penting kepada kita. Saya kasih contoh ya. Kita bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Itu orang beragama, menurut saya agama apapun bisa membedakannya. Ya. Sehingga dia katakan ini salah, ini benar. Tetapi firman Tuhan mencatat apakah berkenan kepada Tuhan. Ini yang benar. Nah, yang benar inilah sedikit sulit. Itu kita perlu firman Tuhan nih sebagai garden. Saya katakan seperti saya kasih contoh, ini memang sudah umum. Ya. Robin Hood itu berbuat baik. Dia bagikan harta, makanan kepada orang miskin. Bahkan dia tidak hidup mewah. Tetapi dari mana hasilnya itu? Dia mencuri dari raja yang dia anggap itu jahat. Meskipun dia berbuat sesuatu yang baik dan dia berlaku yang tidak baik kepada orang jahat tersebut, tetapi hal tersebut tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi integritas seseorang itu, dunia bisa memberikan integritas, tapi ukurannya nggak jelas nih. Tapi integritas di dalam Tuhan, ukurannya jelas. Dia berkenan di hadapan Tuhan. Contoh di dalam Alkitab, kita lihat orang yang berintegritas itu siapa? Yusuf. Dia seorang pekerja keras. Dunia bisa memberikan seorang pekerja keras. Workaholic. Ya, dengan tipe-tipenya. Bahkan di dunia pun ada orang yang lebih kerja keras daripada orang Kristen. Itu kita harus contoh dia. Tetapi, kenapa dia bekerja keras? Itu menjadi alasan. Maaf ya, kalau orang bekerja keras hanya karena mengejar jabatan, atau gajinya supaya naik, supaya dipromosi, silakan saja. Tapi bagi orang percaya itu bukan menjadi satu ukuran mutlak. Sehingga saat gajinya nggak naik, atau nggak dipromosi dalam sekian waktu, wah, gaji saya nggak naik-naik nih. Promosinya kapan? Disitulah integritasnya mulai luntur. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Jikalau engkau bekerja, bekerjalah seperti kepada Tuhan. Jadi ukurannya bukan promosi, tetapi bagaimana dia berkenan di hadapan Tuhan, termasuk Yusuf. Kita tahu waktu dia kerja, dia katakan apa?
waktu dia digoda oleh istri dari Potifar, dia katakan, bagaimana aku berbuat dosa terhadap Allahku, bukan terhadap Potifar, padahal istrinya Potifar. Tapi di sini kita bisa melihat, kalau dia bekerja untuk kepada Tuhan, dia berintegritas atas dasar kata dari Tuhan, maka dimanapun dia berada, meskipun ada Potifar atau tidak, dia tetap menjaga integritasnya. Tapi kalau dia kerja karena takut kepada Potifar, saat mata Potifar ada di situ, tubuhnya Potifar ada di situ, dia kelihatannya baik. Tapi waktu Potifar tidak ada di situ, maka dia akan bersikap tidak berintegritas. Oleh karena itu, kembali lagi, iman firman Tuhan harus menjadi dasar kita berintegritas. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya, Pak. Ya. Kalau menurut Pak Juanda, sedikit bagaimana? Ya, seorang yang beriman itu seharusnya atau otomatis akan berintegritas seharusnya. Tetapi seringkali kita akan menghadapi persoalan ketika dia berdoa beriman. Tapi ketika menghadapi persoalan, luntur integritasnya. Tetap dia beriman kepada Tuhan, tapi kenapa dia tidak punya integritas? Karena banyak perhitungan-perhitungan yang sedang dia pikirkan, jikalau saya melakukan apa yang sesuai dengan firman, nanti hasilnya seperti apa? Nah, pada waktu dia berkata seperti itu, maka dalam tanda petik, dia sudah meragukan apakah Tuhan bisa menolong dia. Itu sebabnya Ibrani 1 berkata, ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti adalah fondasi dari apa yang kita harapkan. Tetapi orang itu tidak mungkin bisa beriman kalau tidak ada harapan. Tapi pada waktu dia memperjuangkan harapan, disitulah jebakan apakah tetap akan berintegritas atau tidak. Seperti Petrus, pada waktu dia jalan di atas air. Pertama kan dia panggil hantu itu. Jadi ketika dia lihat kan dipikir hantu. Kadang-kadang kita juga seperti itu kan, ikut Tuhan, ini dari Tuhan apa enggak ya? Lalu bagaimana caranya kita bisa menikmati relasi dengan Tuhan ketika kita melakukan firman, dan disitulah kita beriman bahwa saat kita melakukan firman, itu yang membuat kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi persoalan kan, kita kan tidak cuma membaca Alkitab. Kita kan membaca banyak buku lain. Kita menikmati banyak kisah tentang media sosial. Dan itu yang seringkali mengganggu integritas kita. Saya teringat dengan Ananias dan Safira. Imannya luar biasa. Karena pada waktu itu di Yerusalem, orang bersemangat sekali memberikan hartanya untuk dipersembahkan di kaki Rasul. Lalu dia bersemangat juga. Ikut-ikutan dia menjual apa yang menjadi miliknya. Tapi dia itu sesungguhnya ya, kalau mau jujur, itu kan harta-hartanya. Dia simpen kan nggak ada persoalan. Kan punya-punyanya. Tapi ingat, ketika dia mengatakan mau memberikan ini, dia sedang menikmati relasi dengan Tuhan. Dan disitulah dia sedang berbohong dengan Tuhan, bukan dengan si Rasul. Nah, pada waktu si Ananias dan Safira itu melakukan sesuatu tindakan tidak sesuai dengan apa yang dia pernah katakan, karena mungkin ada pikiran baru yang muncul di situ. Wah, saya simpan sedikit siapa tahu nanti saya tidak bisa beli ini, tidak bisa belanja, tidak bisa lakukan ini. Itu yang membuat dia tidak bisa lagi menikmati hidup di dalam iman yang sudah dia putuskan di awal. Berintegritas memang lumayan sulit, Bapak-bapak. Kenapa? Karena kita ini kan harus bisa fleksibel menghadapi kehidupan toh, maka jarang kita bisa lancar melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan kita. Saya kasih contoh. Pada waktu saya ambil kuliah di S3, waktu itu hampir sekitar 100 juta. Sedangkan saat itu tidak ada dana sama sekali, cuma saya semangat kuliah aja. Jadi saya cuma nitip uang 500.000 di antara total sekitar 100 juta. Kemudian, karena perkuliahan kan jalan terus. Mereka kan percaya sama saya. Mereka tahu saya berintegritas pasti bayar kan. Tapi lama-kelamaan nggak bayar juga. Setelah berjalan berapa bulan, hampir setahun, nggak enak sendiri.
Kan saya berkata kalau ada uang, saya akan bayar. Singkat cerita, saya berdoa, Tuhan tolonglah supaya saya bisa membayar uang kuliah ini. Singkat cerita, ada berkat. Saya ingat sekali berkat itu 5 juta. Nah, pada waktu saya memegang uang cash 5 juta, niat pertama adalah membayar. Ya ampun, tiba-tiba istri saya berkata, saya sudah ada anak 3, kebutuhan keluarga ada. Lalu mulai mikir, wah, ini lebih baik saya pakai dulu untuk kebutuhan ini, nanti kan ada yang datang kembali. Wah, saya mulai bimbang itu. Saya bayar enggak ya? Saya bayar enggak ya? Lalu saya mulai deg-degan. Itu saya ingat, hampir 1 minggu berjalan. Saya enggak mau store uang itu. Tapi selama itu juga, hidup saya tidak damai sejahtera. Kenapa? Saya berdoanya kan minta uang untuk bayar sekolah. Dan tiba-tiba ada uangnya. Kemudian singkat cerita, ini ceritanya lumayan panjang, pergumulannya panjang. Beberapa hal terjadi, eksiden ketika saya tidak memberikan uang itu. Pokoknya tambah terpuruklah, begitu. Singkat cerita, saya datanglah ke kampus. Ketika mau ngasih uang itu di bagian adminnya, jangan Jadi saya ngomong, Mbak, saya mau, kenapa? Saya enggak ngomong mau bayar ini, masih sayang toh. Aduh, ini kan ini ada kebutuhan itu, ini, itu. Karena memang diminta. Gimana ya? Kalau ini saya pakai dulu untuk yang itu, nanti kan Tuhan cukupkan lagi. Pada saat yang bersamaan, saya mulai bimbang. Yang mana ya yang kehendak Tuhan ya? Padahal saya sudah minta di awal ini untuk bayar kan? Tiba-tiba Tuhan kasih kan? Nah, ketika saya berikan itu uang, seperti ini, saya tidak ngomong sugesti, saya tidak ngomong kayak gimana. Ada sesuatu yang lepas. Saya susah menceritakan kalau kita tidak punya pengalaman. Itu rasanya kayak mau senang gitu. Kayak apa ya, dapat uang banyak begitu. Itu susah diceritakan. Padahal itulah keinginan saya sejak awal. Namun, saya coba bertahan. Akhirnya saya tidak damai, mengingat ada kebutuhan yang melupakan keputusan saya sejak awal. Mungkin itu dari saya aja. Baik, saya minta untuk mungkin dari Pak Samuel bisa memberikan masukan juga. Iman itu bisa berubah, merubah diri seseorang jadi berintegritas. Bagaimana menurut Pak Samuel? Puji Tuhan, Bapak Ibu. Menurut saya bahwa integritas seseorang itu adalah dia beriman kepada apa, itulah integritasnya. Dia percaya kepada apa, seperti itulah integritasnya. Contoh Alkitab ada yang namanya seorang Cornelius, perwira dari Italia itu. Dia beriman kepada Allah yang benar. Sehingga karena beriman kepada Allah yang benar, dia berintegritasnya itu dengan memberi sedekah, berdoa. Akhirnya karena berdoa dan memberi sedekahnya itu didasari atas iman yang benar. Iman ini mengarahkan dia pada satu titik. Sampai akhirnya dia memahami tentang bahwa sesungguhnya iman dan sedekah saja, melakukan doa dan sedekah saja itu tidak pernah membuat dia itu tembus sampai kepada keselamatan. Makanya malaikat mendatangi dia dan menambahi integritas dia untuk dia mengerti dan mengenal Yesus dengan cara mengirimkan murid-muridnya, kan begitu. Nah, sama halnya dengan juga Saulus atau Paulus itu. Saulus adalah orang yang beriman kepada Tuhan yang benar, walaupun secara integritasnya dia bangun itu dengan cara-cara yang nggak pas, salah gitu. Sehingga akhirnya karena sekali lagi imannya itu benar kepada Allah yang benar, walaupun mungkin integritasnya saat itu dia belum sampai pada satu titik yang seharusnya, yang sebenarnya. Akhirnya Saulus mengalami pemulihan, Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu imannya ini diarahkan untuk menjadi iman yang benar. Sehingga akhirnya Saulus menjadi Paulus dan menjadi berkat buat banyak orang. Nah, hari ini sama juga dengan kita. Kita mau berintegritas, tanyakan dulu iman kepada siapa, kepada apa,
nantinya itu yang akan mewarnai integritas orang itu. Sehingga siapapun kita, ayo kembali lagi kalau kita tahu bahwa sesungguhnya integritas kita bisa dibangun atas dasar iman yang benar, tidak ada cara lain. Kembalilah kepada pengajaran firman Tuhan, supaya iman kita yang sudah kepada firman itu akan membuat firman itu mengarahkan kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Itu yang bisa saya tambahi, teman-teman. Puji Tuhan. Mungkin Pak Daud mau menambahkan juga. Ya baik, kalau dari saya tadi yang pertama kita sudah bersama-sama belajar tentang bagaimana iman itu membentuk identitas kita atau gambar diri kita. Nah, apakah iman juga kemudian membentuk integritas kehidupan kita? Tentu saja demikian. Ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kemudian kita meyakini bahwa firman yang kita baca dan kita renungkan itu adalah sebuah perintah untuk dilakukan, maka kepercayaan itu akan melahirkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan apa yang kita yakini. Kita membaca, kita merenungkan, kita menanamkan firman dalam hati dan pikiran, firman itu mengubah paradigma kita, firman itu mengubah pola pikir kita, sehingga kita memiliki nilai-nilai yang kita yakini, memiliki nilai-nilai yang kita pegang. Nah, sehingga nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai yang kita pegang itulah yang kemudian menjadi perilaku dalam kehidupan kita. Dan pada waktu kita berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang, ya itu akan menjadikan diri kita menjadi orang yang berintegritas atau memiliki identitas sebagai orang-orang yang beriman. Manakala kemudian ketika ada orang membaca firman, merenungkan firman, tapi firman itu tidak diyakini, firman itu tidak dilakukan, tidak merubah pola pikir atau tidak merubah paradigma kehidupannya, maka tidak akan pernah melahirkan nilai-nilai yang baru. Sebab keyakinan saya adalah ketika firman itu mengubah paradigma atau pola pikir kita, maka kita akan memiliki nilai-nilai kehidupan yang baru. Nilai-nilai yang luhur, itulah yang kemudian kita yakini untuk dilakukan. Itu yang kita yakini untuk kemudian kita tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itulah kemudian akan terlihat sebagai kehidupan yang berintegritas. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita yakini, itu juga yang kemudian kita lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari, dan itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang lain. Nah, saya pikir mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Jadi iman itu memang bisa merubah diri seseorang jadi untuk berintegritas. Lalu bagaimana dengan Pak Fengki? Mungkin ada masukan juga, ada pandangan? Ya, saya ambil 7 hal saja secara singkat. Yang pertama, kita melihat bahwa identitas itu adalah juga bicara tentang satu pribadi, baik melalui hati, akal budinya. Sedangkan iman itu juga masuk di dalam satu pribadi orang, bukan secara fisik orang, tetapi satu pribadi, baik kepada hati maupun akal manusia. Sehingga kalau di dalam kitab dituliskan 2 Timotius pasal 3 ayat 16, bahwa firman itu akan mengubah kita, mendidik, memperbaiki kelakuan, dan sebagainya. Dan kalau kita lihat hal yang kedua, yaitu Abraham, Bapak Abraham adalah disebut Bapak orang beriman. Walaupun fisiknya dia tua, tetapi imannya tidak menjadi lemah, tapi semakin kuat. Jadi kalau kita melihat juga, saudara, bahwa integritas daripada seseorang itu adalah satu pribadi, yaitu fisik maupun akal budinya, juga termasuk hatinya. Nah, ini juga kita melihat dari Bapak Abraham juga. Bagaimana Bapak Abraham itu, walaupun fisiknya tua, mungkin dia sendiri sudah banyak lupa, tetapi imannya tidak menjadi semakin lemah, semakin kuat. Jadi disinilah kita melihat bahwa iman itu, saudara, tidak akan terpengaruh oleh fisik dan oleh lingkungan dan sebagainya, asal dia dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita melihat bagaimana Bapak Abraham itu ketika beriman, itu muncullah integritas yang bernama, yang namanya taat. Orang yang punya iman itu pasti taat. Karena dia taat, maka disebut beriman. Sama seperti tadi Pak Doni katakan juga, bahwa iman itu berasal dari kata bahasa Yunaninya adalah pistis, kesetiaan. Nah, juga saudara kita melihat, berarti orang yang beriman juga setia. Orang yang taat itu pasti beriman. Itulah
namanya juga integritas. Kalau di dalam bahasa Ibrani, iman itu yaitu dari asal kata imun. Ya, imun boleh dikatakan seperti imunitas kita. Ketika kita dilakukan seperti Abraham, Bapak Abraham, menjadi percaya akan hal itu, sehingga itu dibenarkan, itu bukan lagi imun, tetapi bahasa Ibraninya menjadi aman. Sehingga orang yang punya iman itu pasti ada perubahan, dan ketika dilakukan atau menjadi percaya, pasti hidupnya berubah, menjadi tenang, percaya, sama seperti yang ditulis, yaitu selanjutnya, yang keempat dikatakan bahwa Mazmur 62 ayat 1, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Timbullah juga ketenangan, itu integritas juga. Juga dikatakan juga, yang kelima, firman Tuhan mengajarkan supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, yaitu Roma 8 ayat 29, bahwa kita dipilih, dimuliakan, ya, termasuk saudara kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan demikian juga kalau kita melihat kemudian bahwa apa yang terjadi kepada, tadi dikatakan oleh Pak Sam, dari Saulus menjadi Paulus, itu tidak mudah juga. Itulah tadi saya katakan juga, saudara, bahwa yang terakhir saya ingin membawa saudara untuk melihat bahwa iman itu tentu akan mengubah atau berhubungan dengan integritas, yaitu ajaran firman Tuhan. Kalau kita taati, firman Tuhan berkata, kasihlah. Berarti saudara, kita tidak boleh membenci. Kasihlah musuhmu. Nah, itu kita ada juga dalam Lukas pasal 6. Ampunilah mereka, berdamailah jika itu ada pada dirimu. Nah, inilah salah satu kalau kita melihat firman itu menghasilkan iman. Iman itu akan mengubah seorang, saudara, punya integritas yang luar biasa. Sehingga integritas itu bukan lagi sebagai orang dunia seperti Lot. Lot itu juga orang yang boleh dikatakan yang percaya dan mengikuti Abraham. Namun bukan sebutkan juga orang yang beriman seperti Abraham. Karena dia tidak percaya janji Allah dan dia tidak taat. Dia lebih dipengaruhi oleh matanya saja, oleh keinginan hatinya. Ya, sama seperti yang dikatakan oleh Pak Sam. Sehingga akhirnya kemudian Lot menjadi hilang. Bahkan anaknya juga, saudara, sudah melakukan tindakan yang tidak sesuai. Bahkan keturunannya kemudian tidak menjadi orang yang beriman. Nah, inilah boleh saya katakan tentang iman dan integritas itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Fengki untuk pandangannya, juga Bapak-Bapak sekalian. Mungkin saya minta waktu 1-2 menit untuk narasumber untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan bahwa iman dan identitas itu memang bisa merubah seseorang, bahkan menghasilkan suatu integritas di dalam diri seseorang, khususnya bagi orang Kristen sendiri. Mungkin dari Pak Pendeta Timur. Closing statement saya adalah bahwa memang Tuhan itu berurusan dengan identitas kita, sebab Tuhan itu suka mengganti nama orang. Abraham jadi Abraham, Sarai jadi Sarah, Yakub jadi Israel, Simon jadi Kefas atau Petrus. Dia suka mengganti orang, nama orang. Saulus menjadi Paulus, sebab Tuhan berurusan dengan identitas. Dan iblis pun punya tujuan untuk menghancurkan identitas seseorang. Sebab ketika Tuhan Yesus dicobai oleh setan, pencobaan setan nomor 1 adalah dia berkata, kalau engkau anak Allah, berarti dia menunjuk pada identitas. Oleh sebab itu, marilah punya iman yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, bukan iman sekedar percaya, bukan iman sekedar hadir di gereja, bukan hanya sekedar mendengar firman, tetapi tidak pernah menjadi pelaku-pelaku firman. Buat saya, sesederhana ini, biarlah punya iman yang genuine, iman yang asli, iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh, yang mampu memberi pengaruh baik terhadap identitas maupun terhadap integritas seseorang. Itu dari saya, Tuhan memberkati. Mungkin dari Pak Hendri Ang. Iya, jadi saat manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka citra, rupa, dan gambar Allah itu sudah hilang jelas. Sekarang bagaimana kita mengembalikan identitas yang Tuhan berikan, serupa dan segambar Tuhan itu? Ya dengan iman.
Saat kita percaya kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan mengembalikan. Nah, bagaimana mengembalikannya itu? Melalui firman Tuhan itu. Bagaimana mengajar kita untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi musuh kita, untuk berdoa bagi mereka, lalu dibalas kejahatan itu dengan kebaikan. Itulah sesungguhnya mengembalikan kita kepada rupa dan gambar Allah yang Tuhan inginkan. Sehingga iman kita harus kembali kepada firman Tuhan. Itu closing statement saya. Baik, mungkin dari Pak Juanda 1-2 menit. Dengan hidup yang beriman akan membentuk integritas kita, dan di situ akan membangun identitas kita setiap hari. Ada satu paket yang menarik dari iman sampai menjadi identitas. Maka integritas kita itu menentukan sekali identitas kita seperti apa. Dan iman itu yang menjadi dasar dari segalanya. Demikian. Ya. Kembali kepada bintang tamu kita, mungkin ada kesimpulan yang mau disampaikan 1-2 menit. Mungkin dari Pak Daud dulu. Ya, dari saya bahwa ternyata identitas itu harus kita tunjukkan dalam kehidupan menjadi suatu integritas kita. Identitas kita sebagai orang Kristen, ya kita harus memiliki integritas hidup sebagai seorang Kristen. Dengan demikian bahwa identitas kita, integritas kita sangat dipengaruhi oleh kepercayaan dan iman kita kepada firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Karena firman yang kita imani, yang kita yakini itu mengubah paradigma dan pola pikir kita, sehingga kita menunjukkan identitas sebagai orang Kristen yang hidupnya berintegritas. Saya pikir itu dari saya. Mungkin untuk Pak Samuel, selamat. Berimanlah kepada yang benar, supaya kita memiliki integritas yang benar, sehingga akhirnya terbangun identitas yang benar. Itu saja, Pak. Baik, puji Tuhan. Untuk yang terakhir, mungkin dari Pak Fengki, ada kesimpulan yang bisa disampaikan? Ya, jadi kalau kita bicara beriman, intinya begini saja sederhananya. Kalau seseorang beriman, minimal kita sebut dia seorang pendeta, begitu ya. Belum tentu dia mungkin imannya hebat, seandainya seperti itulah. Tetapi karena dia tahu statusnya pendeta, ketika di kerumunan, dia akan pasti menjaga, apalagi orang tahu kalau dia pendeta. Mungkin sifatnya pemarah, atau mungkin nggak sabaran, akhirnya dia pasti berubah sedikit, walaupun itu bukan sifat dia. Ini baru jabatan. Apalagi kalau iman. Kita lihat itu iman itu bekerja di dalam pribadi seseorang, mengubah seseorang. Dari orang yang tidak percaya menjadi percaya, jadi orang yang tidak punya harapan, punya pengharapan. Tadi dikatakan orang yang setia, orang yang taat. Jadi jelas kembali, manusia yang sudah hilang kemuliaan Allah menjadi manusia yang punya identitas, yaitu pendosa, sehingga dikatakan integritasnya juga tidak bagus, karena Roma mengatakan tidak ada yang benar. Semuanya telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya Tuhan datang untuk saudara memberikan iman, sehingga kita mulai punya lagi gambar citra Allah. Itu dari saya. Baik, puji Tuhan. Besok kita pada minggu ini, kita sudah belajar, kita sudah mendapatkan banyak hal, suatu pandangan-pandangan dari narasumber kita, dan tentunya bagaimana kita tetap semangat untuk tetap menjadi orang-orang Kristen yang memiliki iman yang kokoh dalam Tuhan, dan kita terus berintegritas, kita terus memiliki suatu identitas diri yang baik, karena itu akan kita tunjukkan kepada orang lain. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.